Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemarin kita telah menyebutkan al-maqsad al-thalith, inti poin yang ketiga dari dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah al-islah inda Ahlus Sunnati wal Jamaah, upaya untuk melakukan islah, perbaikan, pembenahan menurut prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian disebutkan manhajul islah, manhaj perbaikan inda atba'is salafis salih, di kalangan para pengikut salafus salih Ahlus Sunnati wal Jamaah, madbut bi khamsati dhawabit, diikat, dibakukan dengan 3 dhawabit, 3 ketentuan. Kita masuk pada malam hari ini pada ad-dhabitul awwal. Dhabit, ketentuan yang pertama, prinsip yang pertama. Bagaimana suatu dakwah dinyatakan dakwatul islah dari kalangan dakwanya Ahlus Sunnati wal Jamaah, dari manhajnya Ahlus Sunnati wal Jamaah, melainkan tatkala diikat dengan 5 dhawabit, 5 ketentuan. Yang pertama disebutkan di sini, anna mawdu'al islah al-awwal wal asas huwa ibadatullahi wa tauhiduhu. Inti, ya, pembahasan yang berkaitan dengan islahul awwal, upaya untuk melakukan perbaikan yang pertama kali dan yang paling mendasar, huwa ibadatullahi wa tauhiduhu, yaitu beribadah kepada Allah, wa tauhiduhu, dan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu inti yang pertama sekali di dalam melakukan islah, pembenahan, perbaikan. Kalau seandainya tidak dilakukan prinsip pertama ini, dhabit yang pertama, yaitu upaya untuk melakukan perbaikan dari sisi ibadatullah, dari sisi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dakwah tersebut belum dinyatakan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Di sini disebutkan wa hadhihi hiya da'watul anbiya. Ini adalah dakwanya para nabi. Id kullu nabiyyin arsalahullahu ta'ala ila qaumihi bihadzal mawdu'. Dikarenakan setiap nabi yang Allah utus kepada kaumnya, dia membawa inti tujuan ini tadi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, ai fi kulli ta'ifatin, pada setiap ta'ifah, setiap golongan, setiap generasi, rasulan, seorang rasul, an ya'budullaha wajtanibut taghut. Yang rasul tadi tujuannya adalah mengajak wa'budullah wajtanibut taghut, tinggalkanlah taghut, sembah Allah, tinggalkan taghut. Taghut itu kullu ma tajawazal abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta', segala sesuatu yang menjadikan seorang hamba tersebut melampaui batasannya,
baik yang diikuti, yang disembah ataupun yang ditaati. Intinya taghut adalah kekufuran. La yutlaq lafdz taghut illa 'alal kufur. Tidak ditlakkan lafaz taghut melainkan pada kekufuran. Jelas sekali di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dakwah mengajak kepada tauhid. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Di antara mereka ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, dan di antara mereka ada orang yang berhak mendapatkan kesesatan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kalian di muka bumi, lihatlah bagaimana dampak buruk bagi para pendusta. Kemudian fahadha Nuh alaihi salatu wassalam yaqulu Allah ta'ala. Ini Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Kata Nuh alaihissalam, dia mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan pada kalian adalah azab pada hari yang sangat mengerikan, yaitu hari kiamat. Wa hadza Hud alaihi salatu wassalam yaqulu Allah taala fihi. Ini juga Hud alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ila 'adin akhahum huda. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kaum 'Ad saudara mereka Hud. Hud ini katanya sih kuburannya di Yaman. Ada di wilayah Tarim. Apa pula nama wilayahnya? Intinya kotanya Tarim. Ada kuburan. Tapi kaidah yang disebutkan oleh para ulama, tidak ada kuburan para nabi dan para rasul yang bisa diketahui secara sahih, valid, kecuali kuburannya Nabi kita Muhammad SAW. Kuburan Nabi Musa adalah Palestina, inda Kathifil Ahmar. Cuma di mana Kathifil Ahmar? Posisinya di mana? Intinya ada di dekat Masjidil Aqsa, tidak jauh di wilayah Masjidil Aqsa itu tadi. Cuman nggak diketahui di mana posisinya terkuburnya Musa. Adapun yang disebutkan kuburan Ibrahim di sini, Musa di sini, nabi-nabi yang lain, Ismail di sini, semuanya tidak ada yang sahih. Kuburan Adam, kuburan Hawa, tidak ada yang sahih kecuali kuburan Nabi kita Muhammad SAW yang ada di kota Madinah. Begitu juga kuburan Zakaria yang katanya ada di Son'a, Nabi Nuh yang katanya ada di Nabi Hud yang ada di Tarim, Hadramaut, dan yang lainnya, semuanya tidak ada yang sahih. Hud mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Kata Hud, wahai kaumku, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun? Tidakkah kalian mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Jelas ya? Nuh, Hud alaihissalam dakwanya mengajak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza Salih alaihi salatu wassalam yaqulu Allah taala. Ini juga Nabi Salih alaihi salatu wassalam, wa ila Tsamud akhahum Salihah. Kepada Tsamud Allah Subhanahu wa taala utus saudara mereka Saleh. Saleh mengatakan, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian bayyinah, penjelas bukti dari Rabb kalian. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini naqatullah, ontanya Allah adalah tanda kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala.
Jangan kalian ganggu, ini naqatullah. Ini idhafah naqah kepada Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini adalah idhafatun khassah, penyandaran yang khusus. Menunjukkan idhafatu tasyrifin. Ya, idhafah tasyrif, pemuliaan makhluk tersebut. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah, oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ada idhafatus sifah ilal mausuf, ada idhafatul makhluk ilal khaliq. Untuk idhafatul makhluk ilal khaliq ini ada dua bentuk. Ya. Yang pertama idhafah al makhluk ilal khaliq bi'tibar annahu makhluqan lillah, ditinjau dari sisi dia cuma sekedar makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kedua, idhafatul makhluk ilal khaliq, idhafatu tasyrif, penyandaran dari sisi tasyrif, pemuliaan. Semua onta yang di alam semesta ini adalah naqatullah, ontanya Allah bukan? Semuanya onta Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala ada onta khusus yang disandarkan hadhihi naqatullah, ini adalah ontanya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan onta ini punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadharuha ta'kul fi ardillah, biarkan onta tersebut makan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Onta suatu makhluk yang unik yang kita dianjurkan untuk mentadaburinya. Onta ini kalau seandainya hilang, ada orang hilang onta, maka ontanya tidak boleh diambil, dibiarkan, biarlah. Rasulullah SAW menyatakan, malaka walaha fa inna ma'aha hida'aha wa siqa'aha taridul ma'a wa ta'kulu syajar hatta ya'tiha rabbuha. Apa fungsinya, apa gunanya engkau untuk ngambil onta tersebut? Fa inna ma'aha siqa'aha sesungguhnya bersama dia ada siqa', tampungan airnya yang ada di punuk onta. Onta bisa nampung air banyak. Taridul ma'a wa ta'kulu syajar, onta bisa mendatangi tempat penampungan air. Wa ta'kulu syajar, onta juga bisa makan dari pohon-pohon, dari daun-daunan. Hatta ya'tiha rabbuha, sampai Rabbnya menjumpai dia, dalam artian sampai pemiliknya ketemu dengan onta tersebut. Ana ingat hadis ini semakna dengan kalamnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin, tentang beliau menceritakan ahlul ubudiyah, orang-orang yang ahli ubudiyah. Ketika ditanya, kata Ibnu Qayyim, kalau ditanya siapa pimpinan dia, pasti dia akan menjawab Rasulullah. Ketika ditanya di mana tempat tinggalnya, dia akan menjawab baitun min buyutillah. Kalau ditanya apa mata pencarianmu, maka dia akan menjawab malaka walaha fa inna ma'aha hida'aha wa siqa'aha taridul ma'a wa ta'kulu syajar hatta ya'tiha rabbuha. Ini ungkapan permisalan. Apa fungsinya engkau nanyai? Ya, mata pencarian kami, mau makan apa kami, hidup kami mau gimana? Ya, maksudnya ya dia berjalan sebagaimana onta tadi, nyari sendiri, ya, sesuai dengan kemampuan dia sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Salih alaihissalam, fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabun alim. Biarkan onta tersebut makan di tanah buminya Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengganggunya. Fayakhudhakum 'adzabun alim. Kalau kalian ambil, kalian ganggu onta tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kalian dengan azab yang sangat pedih.
Wa hadza Syuaib alaihi salatu wassalam, yaqulullahu ta'ala. Ini Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ila madyana akhahum Syuaiban, kepada Madian, kaum Madian Allah utus Syuaib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Syuaib mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian bayyinah, bukti dari Rabb kalian. Fa'auful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan ucapan Syuaib kepada kaumnya, fa'auful kailah, tunaikan takaran tersebut dengan benar, wal mizan, timbangan, wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan engkau kurangi takaran-takaran mereka, hak-hak mereka jangan engkau kurangi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah dilakukan perbaikan di muka bumi tersebut. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, yang demikian itu jauh lebih baik bagi kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, semuanya apa? Mengucapkan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa hadza Ibrahim alaihi salatu wassalam yaqulu tabaraka wa ta'ala, wa Ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha wattaqu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa Ibrahim, dan Ibrahim idz qala liqaumihi, tatkala Ibrahim berkata kepada kaumnya, wa'budullaha wattaqu, sembahlah Allah, wattaqu, dan bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu jauh lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kalian betul-betul mengetahui hakikat hal tersebut. Wa hadza ma fa'alahu Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman. Ini juga dakwah ila tauhid, dakwah ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah, adalah tindakan yang dilakukan oleh Rasul tatkala Rasul mengutus Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah ibn Abbas, hadis yang ma'ruf yang sering antum dengar di kajian-kajian. Abdullah bin Abbas menceritakan, lamma ba'athan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ila nahwi ahli Yaman, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke negeri Yaman, qala lahum, Rasul berkata kepada Mu'adz ibnu Jabal, innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Falyakun, maka hendaklah awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullaha ta'ala, maka hendaknya perkara yang pertama kali engkau serukan kepada mereka, engkau dakwakan kepada mereka, yaitu engkau mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasul ketika ngutus dai, apa yang pertama kali didakwakan adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Terus sampai kapan kajian kita masalah tauhid? Terkadang ada sebagian orang, sampai kapan kajiannya tauhid terus? Kadang sebagian orang merasa bosan kajian itu masalah tauhid. Pernah ada kisah disebutkan oleh Syekh Muhammad ibnu Ibrahim, kisah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Beliau mengajar di hadapan murid-murid beliau. Beliau menyebutkan bahwasanya nanti kita akan mempelajari
pelajaran tauhid bab ini. Murid-muridnya bosan. Masa tauhid terus, tauhid terus, tauhid terus. Kayaknya selesai buku tauhid, ganti tauhid yang berikutnya, tauhid terus, tauhid terus. Kemudian beliau bercerita kepada murid-murid beliau. Kata beliau, saya mendapat berita khobar, di sana ada orang berzina, menzinai ibunya kandung. Murid-muridnya tadi spontan, omongannya luar biasa. Ya layaknya orang kalau dengar berita seperti ini kan, perbuatan keji kan, masa ibunya dizinai. Kemudian beliau menceritakan, di sana ada orang yang bangun rumah, ketika ingin menunggu rumah tersebut, dia menyembelih hewan di depan pintu rumah tersebut supaya terhindar dari bala. Syirik, kata murid-muridnya. Tapi biasa, logatnya ngingkari syirik ya syirik, tanpa kencang seperti orang zina ini tadi. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalian ini aneh. Ketika mengingkari perbuatan zina, kalian ingkarnya luar biasa, ingkarun syadid. Ketika orang melakukan syirik, kalian tidak terlalu keras pengingkarannya. Yang pertama, al-awwal, kata Syekh, yang pertama itu tadi, kalau dia tidak meyakini halalnya zina, masih apa? Masih di bawah tahta masyiah. Dia tidak kekal di neraka. Bisa jadi dia masuk neraka namun dimasukkan lagi ke surga. Namun yang kedua ini tadi, dia bisa kekal dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan keluar dari agama Islam. Itulah beda pandangannya. Kadang kalau orang lihat kajian, usul salasa lagi. Kadang sebagian ikhwan kita yang sudah ngaji, kadang lihat kajian apa? Qaidul Arba, usul salasa. Seakan-akan sudah hatam usul salasa atau salah satu usul tadi berkali-kali. Padahal maaf, matan usul salasa paling ada 10.000, 20.000. Matan yang terjemahan itu. Ya, paling ada 20.000. Belum pernah dibaca. Tapi kajian tauhid, kajian al-usul as-salasa, sungkan. Tapi kalau kajian misalkan kiat-kiat memilih pasangan, atau kiat-kiat memilih suami, kiat-kiat memilih istri, itu keluarga loh. Mulai dari yang bujang, yang anak siko, anak duo, anak tigo, sampai yang lah beranak pinak, hadir di kajian tadi. Ya Zahran? Ya enggak? Itu tadi. Mulai dari yang umur 20, ikhwan yang salafi umur 20, sampai yang umur kurang 20 lagi, habis masa aktif di dunia ini, itu hadir. Bayanglah, kalian masalah rumah tangga, pernikahan. Tapi kalau al-usul salasa, caknya al-usul salasa dari kemarin-kemarin. Padahal mungkin bisa jadi kita belum tahu faedah tersebut. Tapi bisa jadi ya, murajaah buat kita. Nah, inilah perbedaan tadi. Ya, penting perkara masalah tauhid ini tadi didahulukan. Kemudian di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza arafu dzalik, kalau mereka sudah tahu, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal tauhid, fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Maka kabarkan kepada mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa idza sallau, kalau mereka sudah salat, fa akhbirhum annallaha iftarada alaihim zakatan fi amwalihim tu'khadhu min ghaniyihim faturaddu ala faqirihim. Kalau mereka salat, lalu kabarkan kepada mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka zakat yang berkaitan dengan harta, zakat harta. Tu'khadhu min ghaniyihim, zakat tadi diambil dari orang kaya. Faturaddu ala faqirihim, dan diserahkan, dibagikan kepada orang fakir dari kalangan mereka. Ya ikhwan, berkaitan dengan zakat sebagai faedah ya. Yang afdol
zakat itu diambil dari suatu wilayah dan dikembalikan ke masyarakat yang di wilayah tadi. Contoh misalkan al-jihad ini, zakat yang di al-jihad ini tadi, di masyarakat al-jihad ini dikembalikan ke warga yang ada di sekitar sini. Itu yang afdol. Namun terkadang diperbolehkan untuk dipindahkan, tidak masalah. Maksudnya ikhwan, misalkan khususnya antum yang ada di al-jihad sekitarnya ini, biasanya kan Idul Fitri kan ada ngumpul zakat kan, minimal dahulukan dulu yang Lemabang, Bom Baru, sekitar sini, ikhwan-ikhwan sekitar sini. Mungkin lagi ada yang buntu, yang mungkin dekat gawian, jangan dilempar ke luar, misalkan ke Saku, ke Pelaju, Kertopati dan yang lainnya. Dahulukan dulu sekitar sini. Kalau di sini sudah mungkin dijengok caknya lamapan, kalau di sini dekat yang buntu, antar ke mungkin ke luar daerah sekitaran sini. Itu yang afdol. Jangan sampai yang jauh kenjuan ternyata no, ada ikhwan gitu lagi buntu kata pencarian, butuh dia padahal kelewatan. Fa idza aqarru bidzalika fakhudh minhum wa tawaqqa karaima amwalin nas. Kata Rasul, kalau mereka menetapkan mau bayar zakat, maka fakhudh minhum, maka ambil dari mereka zakat tersebut, wa tawaqqa karaima amwalin nas, namun jauhi, hindari harta-harta berharga mereka. Misalkan mau ngambil zakat ternak hewan, jangan ngambil kambing kesayangannya. Dijenguk ada kambing tanduknya bagus, diambil yang seperti itu, jangan. Mana yang dikasihkannya silakan diambil, tapi jangan ngambil dari harta yang bermanfaat bagi dia. Wa hadza huwa ma khalaqallahu ta'ala al-jinna wal insa lahu. Ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah agar umat manusia dan bangsa jin juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Falladzina yad'una ilal islah wa yaj'aluna da'watahum al-islahiyah fil qadaya as-siyasiyah wa fil qadaya al-iqtisadiyah au tawzi'i thawrah wa nahwi dzalik fahaula amilu amalan laisa alaihi amrul rasul fahuwa raddun alaihim. Maka orang-orang yang mengajak kepada islah, mengajak kepada perbaikan, jadi ada orang-orang yang berdakwah tapi dakwanya ngajak kepada perbaikan, namun metodenya bagaimana? Sama, kita juga Ahlus Sunnah mengajak kepada kebaikan, memperbaiki kondisi umat yang rusak. Ini kan masyarakat kondisinya sekarang akhlaknya menurun, akidahnya menurun, fikih ibadahnya menurun. Terus kita ajak untuk melakukan perbaikan. Ahlus Sunnah pertama kali metode dalam melakukan perbaikan mengajak kepada tauhid. Nah, di sana ada orang-orang yang berupaya untuk mengajak kepada islah ini tadi, namun mereka menjadikan dakwah mereka, dakwah pertama kali yang mereka serukan adalah al-islahiyah fil qadaya as-siyasiyah. Upaya perbaikan pada perkara-perkara politik. Sehingga yang ada di benak pikiran mereka adalah memperbaiki pemerintahan. Gambarannya, kalau pemerintahannya baik, maka masyarakat bisa akan baik. Yang seperti ini adalah gambaran atau keinginan yang mustahil bisa dicapai. Kenapa? Dikarenakan pemerintahan yang baik adalah hasil dari rakyat yang baik. Tidak mungkin rakyat yang buruk tahu-tahu pemerintahannya baik. Tidak mungkin. Sehingga dakwah-dakwah yang seperti ini berupaya untuk kadang buat pertama, kadang langkah pertama kali buat ormas. Buat ormas. Ormas kan?
naik dari ormas buat partai. Orang kalau sudah ada ormas, sudah lambat laun nanti berjalan terbentuklah partai. Kalau sudah partai nanti nyalonkan, sudah naik ke parlemen. Yang seperti ini naudzubillah sudah banyak terbukti di zaman dahulu di kalangan para ulama salaf, para muhadditsun, ahlul hadis yang dulu disifati thiqatun hafizun, ya, sa'a hifdzuhu falamma tawalla al-qadha. Jadi buruk hafalannya tatkala apa? Tawalla al-qadha, tatkala berperan menjadi qadhi di pemerintahan. Cuman sekedar qadhi, mufti, bisa sa'a hifdzuhu, buruk hafalannya, apalagi terlibat dalam memimpin, mengatur. Ini sesuatu yang jauh. Jadi yang namanya dakwah sunnah, ya, salafi, kalau memang betul-betul salafi, ahlu sunnah, dia tidak akan buat partai, tidak akan mungkin. Jangankan partai, ormas pun tidak akan mungkin buat. Berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak dituntut untuk memperbaiki banyak orang, kita dituntut untuk memperbaiki diri kita, keluarga kita, masyarakat di sekitar kita, sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalaupun seandainya, ikhwan, jangan antum gambarkan, oh kalau seandainya yang memegang pemerintahan ini Ustadz Salafi, presidennya Ustadz Salafi, pasti aman dakwah salaf ini. Buktilah antum, aman tidak di demo? Ya enggak? Ya enggak, Sob? Percaya enggak? Siapa Ustadz Salafi yang, anggaplah yang terkenal, Ustadz Firanda, ana paling nunggu 2 bulan dilengserkan wong, ya apa enggak? Otomatis ketika presiden punya hak, berarti punya ngatur kan? Cak ini, cak ini, cak ini, cak ini. Paling ada yang seperti ini 2 bulan paling di demo, alasan HAM, apa lagi? Antum, misalkan antum sebagai gubernur lah, anggaplah gubernur Sumatera Selatan, Yusuf, Muhammad Yusuf. Yusuf mewajibkan seluruh ASN pakai kerudung. Sub, antum langsung di demo, rame di depan kantor gubernur, ya enggak? Di demo, wanita-wanita yang tidak berkerudung khususnya, ya. Jangankan kepala sekolah, baik. Kalau tidak salah di daerah mana itu, yang Sumatera Barat, yang sekolah Islam, ada kalau tidak salah yang siswinya yang non muslim, tapi dia siap melo aturan berkerudung kan? Padahal itu memang dia nurut kan, siap nurut aturan kan? Wong kita juga kadang wong Islam, nah sekolah di sekolah aturan yang di situ tidak boleh berkerudung, kadang nurut kan? Itu baik dia dengan kerelaan dia, tapi ternyata apa? Dikontra sama sebagian pihak. Apalagi kalau ASN, antum sebutkan ASN, PNS harus pakai kerudung di demo. Itu juga di antara bualan, hayalan dan bualannya Ustadz Legawan Isa, hadza hizbi mubtadi', ya. Legawan Isa, antum pernah dengar? Kiai Legawan Isa, di salah satu ceramahnya dia di Saku, ya. Dia ngomong, kalau Islam ini yang megang pemerintahannya Islam, gubernur, wali kota, suruh baik sholat galau, kalau mak wajib ke galau PNS itu sholat jamaah. Itu kan ngomongnya di masjid. Cobalah Pak Ustadz jadi PNS, jadi wali kota, suruh sholat jamaah galau. Seminggu berturut-turut demo, ya enggak? Suruh jam ini sholat, jam ini sholat, jam ini sholat. Sehari asar suruh sholat jamaah, zuhur sholat jamaah. Apalagi yang wanitanya suruh kerudung, menutup aurat, nggak boleh ada yang buka-buka aurat di demo. Indonesia negara demokrasi, apalagi itu baru skala wali kota, apalagi presiden. Jangankan yang bukan salafi, agak lurus-lurus, bukan salafi, ya lurus itu tadi, ditendang tes itu tadi, tidak menguntungkan. Nah itulah kondisinya tadi. Jadi tidak mungkin untuk memperbaiki dari atas, tapi dari bawah. Au fil qadha al-iqtisadiyah, atau dalam perkara iqtisadiyah, ekonomi. Kadang sebagian wong juga. Nah ini juga kan kemarin ada dakwah seruan, intinya perbaikan ekonomi umat bahasanya dia.
Tahu-tahu nak gulung tikar juga. Lah mulai siko outlet gulung tikar, siko gulung tikar. Ya benar. Faham antum yang maksud? Yang anda maksud? Ya enggak? Untuk meningkatkan ekonomi supaya kita jangan di bawah tekanan 7 naga. Apa 7 naga misalnya? 9 naga. 9 naga. Akhirnya apa? Siko, ruko, tutup. Siko, tutup, buguyur. Berarti bukan masalah ekonomi, ya. Kemudian juga autauzi ats-tsaurah, atau menyebarkan apa provokasi. Juga enggak, bukan seperti itu. Au nahwi dzalik. Fa haula amilu amalan laisa alai amrul rasul fa huwa raddun alaihim. Mereka adalah orang yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintah dari Rasul, maka hal tersebut tertolak pada mereka. Sudah masuk waktu Isya ya? Ya Pak ya? Kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Faman aradal islah wa lam yaj'al hadha huwa mawdu'uhu wa maqsaduhu. Siapa yang ingin melakukan perbaikan, pembenahan, walam yaj'al hadza huwa mawdu'uhu wa maqsaduhu, dan dia tidak menjadikan poin tauhid, poin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah inti dan tujuan di dalam perbaikan dia tadi, faqad khalafa manhajal anbiya, maka sungguh dia telah menyelisihi manhajnya para nabi. Wa taraka ma alaihil islahu syar'i inda ahli sunnati wal jamaah, dan dia telah meninggalkan sesuatu yang berada padanya al-islahu syar'i, pembenahan secara syar'i di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Wangzur, lihatlah, fi man yaz'um al-islah, lihatlah pada orang yang menganggap, mengklaim telah melakukan islah, wa yatasamma bismihi hadhil ayyam, dan bernama dengan nama islah di hari-hari ini. Ada, kalau di Yaman, partai namanya Hizbul Islah. Hizbul Islah merupakan sumber fitnah yang ada di Yaman. Ikhwanul Muslimin ditampung sama dia, takfiri ditampung, semuanya di Hizbul Islah. Walaupun namanya Hizbul Islah, namun yang lebih layak dia disebut dengan Hizbul Ifsad, partai yang buat kerusakan, yang banyak melakukan pengoboman, upaya untuk pengancaman, al-ightiyal, upaya untuk pembunuhan terhadap para masyayikh al-sunnah. Itu dari kalangan Hizbul Islah. Tajiduhu mukhalifan li hadha ad-dhabit ashadd al-mukhalafah. Engkau akan mendapati orang yang seperti itu adalah orang yang menyelisih prinsip seperti ini dengan sangat-sangat kuat penyelisihannya. Fatauzi'u tsaurah, maka tauzi' ats-tsaurah, menebar ats-tsaurah. Tsaurah itu provokasi, demo dan semisalnya. Itu adalah lafaz hajirahu, nampaknya mungkin apa salah ketik atau ya. Wa munaza'atul amri ahlahu daidanuhu, sedangkan munaza'atul amr, mengelengsarkan penguasa atau mengkudeta, adalah daidanuhu, sesuatu yang selalu didendangkan oleh mereka.
fala sya'na lahu ma'a hadzal dhabit aslan. Mereka tidak punya bagian kedudukan sama sekali pada dhabit seperti ini, illa min bab dzarrir ramad 'alal uyun kama yaqulun. Melainkan cuma sekedar bab menebar debu di mata, sebagaimana yang dinyatakan oleh mereka. Dalam artian tidak ada faedah menurut mereka mendakwakan tauhid. Ya, tidak ada manfaatnya. Sama seperti orang naruh debu, romat itu sejenis sekam atau sisa-sisa kayu-kayu kecil itu, ditaruh di mata. Itu kan buat kelilipan. Jadi digambarkannya dakwah tauhid tadi buat orang apa? Orang tersakiti, bukan inti dari suatu dakwah. Ini dakwanya hizbiyun, ya, yang terjun ke kancah politik. Adapun salafi tidak seperti itu. Ya, antum sibukkan dengan belajar, sibukkan dengan pembenahan terhadap diri sendiri. Ngapain mau menyibukkan ekonomi negara? Kadang sebagian orang mikirkan, yang dipikirkan sama dia utang negara. Negara kita sudah banyak utang seperti ini, bangkitkan ekonomi umat. Kalau bahasanya itu ekonomi umat. Kadang sebagian ikhwan kita ini juga, ya, terlalu banyak planning untuk membangkitkan ekonomi. Sebenarnya intinya adalah bisnis. Kita berbisnis biasa, tapi tidak usahlah bawa nama dakwah salafiyah, tidak usahlah bawa nama umat Islam. Rasul juga bisnis toh. Cuman orang karena terlalu ambisi dengan dunia bisnis itu tadi, kadang untuk melariskan bisnisnya tadi bawa manhajus salaf, bawa label sunnah, bawa akidah, bawa label syariah dan yang lainnya. Muamalah biasa, tidak masalah. Yang syar'i itu sangat dituntut. Tapi kalau menjadikan tujuan sesuatu yang tidak pantas, bukan tujuan kita. Orang-orang yang kenal dengan dakwah salaf adalah tetap belajar bisnis. Jangan sampai dijadikan bisnis ini tadi untuk tujuan untuk meraih dunia tapi melupakan agama. Ya sama seperti orang-orang yang membuat, ya, walaupun dari satu sisi positif ada sih sebenarnya, membentuk lapangan pekerjaan. Namun kalau yang dipikirkan cuma ekonomi umat, ekonomi masyarakat, tanpa melakukan pembenahan, itu tidak akan ada manfaat. Maka Ana cuma menganjurkan kepada antum-antum, seandainya yang punya dunia bisnis, ya, yang sifatnya perkelompokan, jamaah, alangkah baiknya bisnis tersebut antum manfaatkan. Perkumpulan tersebut adalah diisi dengan kajian-kajian tauhid. Bagus toh. Misalkan ada Yusuf sebagai ketua bisnis apa? Properti syariah. Nah, misalkan Pak Aan, apalagi kredit syar'i. Kan ada karyawan, ya enggak? Ada kawan mitra-mitra punya cabang, ternyata di Pelajur, Kertopati, dan segala macam ini tadi. Alangkah bagusnya perkumpulan seperti ini. Selain kita bisnis, kita ngumpul juga dengan bentuk-bentuk pelajaran. Misalkan belajar tauhid, sehingga kawan-kawan antum mitra yang awam tadi dapat ilmu kan. Itu kan dakwah kan. Ninda ngumpul, ya, misalkan ngumpul fikih muamalah. Orang, ya ikhwan, kalau cuman kadang kalau kita isi dengan kajian tauhid, ngilang di pengajian, hilang tanpa arah, karena dia tidak tertanam pada hatinya tadi terkait dengan keimanan atau manhaj yang benar. Maka penting perkaranya untuk orang-orang yang baru antum kenal, antum ajak. Jadi kesempatan bagus sebenarnya membuat dunia bisnis, ya, khusus untuk ikhwan. Ada beberapa di Palembang ini yang Anda lihat usaha-usaha yang perkelompokan yang rata-rata ikhwan, ya. Misalkan contoh, kalau di toko bangunan kayak seperti Cilegon Steel itu katanya ikhwan semua, ya, ya, sebenarnya, ya kan?
yang bekerjanya kan, ya ikhwan semua. Alangkah bagusnya itu yang mengelola di Palembang ini tadi. Kali ini kan bukan seperti, tidak mungkin di demo kan. Hai bos, kami demo bos. Ini di luar SOP begawi. Kalau tidak kan ada kan, buat pengajian apa al-usul as-salasah. Karena kadang yang begawi itu belum mengerti kan masalah tauhid yang benar, diajak entah sebulan 2 kali cari ustadz, ajak ngumpul, entah di kantor itu tadi tempat begawi. Sama juga mungkin yang misalkan apalagi di Palembang ini ada BMT ya, misalkan BMT kan ada kajian betul, mengkaji misalkan apa, kajian misalkan al-usul as-salasah, qawaidul arba, apalagi misalkan al-kafah ya, al-kafah kredit syar'i ya, mobil motor, ada beberapa ikhwan misalkan buat kajian. Intinya yang seperti ini alangkah bagusnya dimanfaatkan seperti itu kesempatan. Apalagi misalkan yang bisnis apa, bisnis catering syariah misalkan, ada di Plajo, ada di mana-mana cabang-cabangnya tadi kan, antum kumpulkan anak buahnya antum, ajak ngaji walaupun wong 5, wong 10 ngaji kan. Biasanya kan kalau bos yang ngundang kan dalam datang kan, kalau di masjid kan datang kajian tidak perlu lama, 1/2 jam lumayan masuk pelajaran, hari demi hari terus berjalan setahun. Ini namanya diisi. Seawam apapun orang, kalau antum isi maka akan berisi. Tapi sehebat apapun dia, kalau tidak diisi lagi lama-lama bocor. Ya enggak? Antum sering mendengar kadang ada ikhwan Masya Allah lebih senior dibandingkan antum, tahu-tahu tidak lagi ngaji. Kapan kenal dakwah salaf? Kenal dakwah salaf sudah sejak tahun 2000. Masya Allah, mungkin belum ada dakwah dialah kenal salaf. Orang pertama kali ikhwan yang mengenal dakwah salaf di kota Palembang. Kadang pensiunan pensiun dari mana? Dari salaf, dari ilmu. Mungkin banyak tidak lagi hadir di majelis ilmu karena butuh ya pelajaran tauhid terus diingatkan, disemangati. Makanya sekarang ikhwan, bukan yang menjadi patokan adalah berapa lama kita ini ngaji, tapi yang menjadi patokan adalah bagaimana keistiqomahan kita di manhajus salaf ini tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, kata beliau, min a'zamil karamat luzumul istiqomah, termasuk karomah yang paling agung, yang paling besar, luzumul istiqomah, senantiasa istiqomah. Kalau antum sudah ngaji manhajus salaf ini tadi, sudah jalan 5 tahun dan antum masih menghadiri majelis ilmu yang rutin, anak katakan yang rutin ya, bukan yang cuma daurah 3 bulan sekali, setahun 2 kali, bukan, yang rutin, masih antum hadir, itu betul-betul istiqomah. Kadang berapa banyak orang, sampai saya ada ikhwan gitu yang dia cerita, ya Ustadz, kalau dulu masih kuliah itu jalan kaki dari Plajo itu sampai ke DPR itu jalan kaki jauh Ustadz. Sekarang ini nak jalan kaki dari rumah anak, tempat anak ngekos, ke tempat antum belajar ini seakan-akan beratnya luar biasa. Sudah Allah SWT cabut rasa istiqomah. Kalau dulu jalan kaki jauh, Plajo itu, Muhammadiyah itu sampai ke DPR. Kalau kita mikir nyembrangi Ampera atau baik Putra itu jauh untuk Plajo, DPR jalan kaki. Karena tidak dilatih terus, akhirnya apa? Allah SWT cabut rasa semangat tadi. Rasul yang menyatakan, inna qulub bani Adam baina usbu'aini min asabi ar-Rahman yuqallibuha kaifa sya'a. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam, kata Rasul, baina usbu'ain min asabi ar-Rahman. Hati umat manusia ini di antara 2 jari jemari ar-Rahman. Yuqallibuha kaifa sya'a. Allah membolak-balikkan bagaimanapun Allah SWT menghendaki. Kalau dibalikkan tiba-tiba tidak semangat lagi,
sudah down. Kalau antum chatting paling lihat iklan flyer kajian, dah tahu, cukup tahu. Namun harus perlu ya ikhwan untuk masalah tauhid ini tadi. Alhamdulillah antum sepertinya di sini sudah ada kajian tauhid ya, al-usul salah satu usul. Antum teruskan, hadiri. Jangan sungkan untuk ikut kajian yang berkaitan dengan tauhid. Kadang sebagian orang kalau dengar istilah tauhid itu agak kurang penting atau kurang terlalu lah. Namun kalau mungkin kajian-kajian yang sifatnya tema-tema misalkan pernikahan ya, tema-tema bisnis, kalau temanya tadi ya yang pranikah, konsep indah dalam rumah tangga dan yang lainnya, ramenya luar biasa. Bisnis, muamalah kontemporer juga ramenya luar biasa. Namun manhajus salaf tidak seperti itu. Manhajus salaf lebih mendahulukan kebutuhan tauhid dan akidah. Terlalu banyak buku-buku dalam masalah tauhid yang kalau mau kita kaji. Dan anak yakin sebanyak ikhwan yang di Palembang ini tadi, untuk kutubnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belum banyak yang mengkaji. Jangankan mengkaji, membacanya belum. Coba kita hitung untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama al-usul as-salasah, qaidul arba, usul sittah, nawaqidul Islam, ya, usulul iman, atau yang dikenal dengan risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ila ahli al-Qasim. Ada berapa tadi? Kasyfus syubhat, kitab tauhid, ada 7. Ada Al-Jami' li ibadatillahi wahdah, tipis nih bukunya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada Mufidul Mustafid fi hukmi man taraka tauhid. Mufidul Mustafid juga bagus, disyarah oleh para ulama. Fadlul Islam itu baru kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mungkin bagi kita sudah sangat asing nama-nama ini tadi. Dalam keadaan butuh bagi kita untuk mengulang-ulang terus. Kaedahnya yang dikatakan oleh para ulama, ma takarrara taqarrara. Ma takarrara taqarrara. Sesuatu yang berulang-ulang maka akan taqarrar, akan nempel. Makanya tidak rugi untuk ngulang terus pelajaran, ngulang terus pelajaran. Tidak akan rugi bagi kita semua upaya untuk mengulangi pelajaran yang sudah pernah dipelajari. Diulangi terus, hadir kajian itu. Ya tidak mesti antum harus kajian jauh-jauh. Ya mungkin yang di sekitar Al-Jihad ini, hadir di kajian Al-Jihad ini sudah cukup. Atau mungkin daerah-daerah lain. Ini poin yang sangat penting. Kalau antum betul-betul memprioritaskan dalam pelajaran dalam masalah tauhid ini tadi, maka insyaallah ta'ala Allah SWT akan berikan keistiqomahan kepada antum. Orang-orang yang istiqomah rata-rata adalah orang yang lebih memprioritaskan pelajaran akidah, pelajaran tauhid. Dikarenakan prinsip dasar akidah dan tauhid ini adalah sesuatu yang menanamkan dalam hati. Prinsip dasar. Makanya antum lihat orang-orang yang kokoh di atas sunnah adalah mereka-mereka yang banyak menekuni apa? Tauhid. Ya kan? Di kalangan salaf zaman dahulu. Antum lihat orang-orang yang kurang perhatian dalam masalah tauhid, tidak selamat dari pemikiran atau pemahaman Asy'ariyah. Al-Iz Ibn Abdissalam, Al-Juwaini, beberapa para ulama yang dikenal dengan keilmuannya tapi tidak menekuni dalam masalah tauhid, tidak selamat akidah mereka, banyak akhta. Contoh misalkan Ibnu Hazm.
Ibn Hazm al-Andalusi luar biasa dalam masalah fikih. Tapi lihat dalam masalah akidah, banyak sekali kesalahan-kesalahan, ketergelinciran yang ada pada Ibn Hazm. Untuk melihat Abu Hanifah dalam masalah fikih luar biasa. Ternyata dalam masalah akidah ada poin-poin yang dikritikan oleh para ulama. Namun lihat para ulama yang perhatian terhadap akidah. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik rahimahullah ta'ala. Para ulama yang terjaga akidahnya tadi, sehingga buku-buku mereka menjadi referensi di kalangan umat Islam. Seperti Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, seorang ulama ahli fikih, namun beliau punya perhatian penuh dalam bidang akidah, sehingga akidah beliau, buku beliau menjadi rujukan untuk dipelajari, seperti Lum'atul I'tiqad. Apalagi yang datang setelah beliau-beliau seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Begitu juga para ulama yang ada di Saudi Arabia yang punya perhatian dalam masalah akidah luar biasa. Keberkahan yang Allah SWT berikan pada dakwah mereka, seperti Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin kita kenal ahli fikih, banyak fikih. Tapi kalau kita ngamatin Anas secara pribadi luar biasa, tidak ada satu bidang akidah buku yang dipelajari di pondok pesantren atau di Jamiah Islamiyah atau di kampus melainkan Syekh Ibnu Utsaimin punya syarahnya. Kitabnya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Tadmuriyah, Syekh Ibnu Utsaimin punya syarah. Hamawiyah ternyata ada, Tohawiyah ada lagi. Kutub Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga punya, ada Syekh Ibnu Utsaimin punya durus luar biasa. Nuniyah Ibnu Qayyim juga punya. Hampir kutub-kutub akidah tidak dilupakan sama Syekh Ibnu Utsaimin. Dalam keadaan beliau terkenal kita masalah fikih itu Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin, ya. Luar biasa perhatian mereka para ulama terhadap akidah ini tadi. Juga para ulama yang lain seperti Syekh Shalih Al-Fauzan. Jangan dikira cuma Syekh Shalih Al-Fauzan itu cuma fatwa. Ada buku tebal dijual di Indonesia ini sekitar 2.100.000-an atau 2 juta kurang 45.000 kalau tidak salah. Tebal, namanya kumpulan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Luar biasa. Seluruh kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau punya semua syarahnya. Mungkin yang 9 jilid apa 6 jilid apa 7 jilid itu ya, atau 9 jilid kumpulan syarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan. Yang sekarang ini juga seperti Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala, juga beliau punya perhatian terhadap tauhid, terhadap akidah. Jadi kalau kita mau dibandingkan dengan para ulama yang ada di zaman sekarang, yang ada di Saudi Arabia, sangat-sangat jauh. Kita paling cuma bisa mengajarkan usul salasa syarah Syekh Ibnu Utsaimin. Mereka sudah mensyarah, mengajarkan kitab-kitab yang lain. Kita kalau udah bisa mengajarkan usul salasa, sudah petatang petetengnya luar biasa. Seakan-akan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pengen jadi mufti, pengen jadi qadhi, pengen jadi amir. Ya, ini yang termasuk juga fenomena akhir zaman, khususnya kalau mau dibilang di Indonesia ini, orang-orang berbondong-bondong ya, pengen jadi ustadz, jadi mufti, jadi qadhi, jadi amir. Ya, borong galau Pak. Ya, jadi ustadz ngajar, jadi mufti memberikan fatwa. Ya, berikan fatwa kontemporer yang bukan wilayah dia, yang berkaitan dengan hak orang banyak. Kadang plus jadi qadhi ilegal, tidak resmi. Tadi kadang mufti, jadikan mufti. Ada orang luar daerah bertanya, itu kalau tidak tanya sama dia seakan-akan tidak sah.
hasil pertanyaan tadi. Kemudian juga amir. Amir itu punya hak. Ya. Hak wilayah. Kalau dalam sekarang ini misalkan punya hak untuk misalkan amir itu kan tugasnya apa? Mecat masyarakat. Terus sekarang apa? Mecat. Zahran, nampaknya antum ndak ada laporan kegiatan dakwanya antum. Dah. Antum kita pecat dari dalam dakwah ini tadi. Tidak kita masukkan dalam list anunya kita, manhaj salafnya kita. Seperti ini juga jadi amir tanpa ada yang mengangkat. Ini kondisi terkadang kita di Indonesia. Sedangkan ilmu jauh, mau dibandingkan para ulama jauh. Itu tadi yang Anda bilang. Kutubnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kadang kita sangat jauh mempelajari. Belum 1/10 dari bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sedangkan para ulama luar biasa. Namun ketawaduan mereka, keilmuan mereka yang luar biasa tadi sangat menjadi panutan contoh bagi kita semua. Sehingga dari sini ikhwan, nasihat anak pribadi, jangan antum mundur dari belajar. Semangat belajar. Ingat, yang membuat kita istiqomah adalah karunia dari Allah SWT. Namun di antara sebabnya adalah al-ilmu. Adalah ilmu. Kedekatan antum dengan ustadz-ustadz bukan jaminan antum tidak akan futur. Ya pada? Berapa banyak uang yang kadang dulu dekat dengan ustadz, tukang supir ke ustadz. Berapa tahun yang akan datang ganti, tidak lagi dia tukang supir kan. Bosen dia. Kadang banyak. Ya. Dan kedekatan antum dengan ustadz, banyaknya antum ikut kajian, bukan jaminan bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Itu semua bisa dijawab dengan ilmu. Dan ilmu tidak akan didapat bi rahatil jasad. Kata Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullah ta'ala, la yanalu hadzal ilma bi rahatil jasad. Seseorang tidak akan meraih ilmu ini tadi dengan rahatul jasad, dengan jasad yang santai-santai. Butuh perjuangan. La yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu tidak bisa mampu dicapai dengan jasad yang santai. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Namun ingat, ilmu tadi juga didapatkan harus bijtima'in nuqat, sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, tapi rutin. Itu jauh lebih baik. Dan ilmu itu tidak ada yang namanya instan, butuh proses dan keseriusan. Dan nasihat ana sebagai penutup kajian, tolong kalau antum bisa ada waktu antum belajar ilmu alat. Ya. Kalau antum ingin mendapatkan ilmu, kuncinya di satu. Antum pelajari ilmu alat. Kata para ulama, man hurimal usul hurimal wusul. Siapa yang terhalangi dari usul, maka dia akan terhalangi untuk sampai pada tujuan. Kunci belajar adalah usulul ilm. Dan usul ilmi yang paling pertama kali, khususnya kalau antum yang masih muda-muda, adalah al-lughah al-arabiyah, bahasa Arab. Bahasa Arab tersebut adalah kunci ilmu. Seluruh ilmu itu kembali ke bahasa Arab. Dan ini juga yang anak amati untuk kita di Palembang ini, khususnya banyaknya menyebarnya kajian di kota Palembang ini, tapi sampai saat ini bahasa Arab belum menjadi pelajaran yang diprioritaskan di kalangan ikhwan. Entah apa penyebabnya. Apakah dikarenakan ikhwan yang memang tidak mau belajar bahasa Arab, ataukah dikarenakan pengajarnya belum ada keseriusan untuk mengajari ikhwan-ikhwan dalam belajar bahasa Arab. Ya.
Antum kalau bisa bahasa Arab tuh asyik dan indah, luar biasa. Antum bisa ngerti baca kitab, itu biasa, luar biasa. Jadi ana berharap mungkin kalau Masjid Al-Jihad ini, ya di sini kan sudah biasa rutin ada Ustadz Abdurrahman Yusa, mungkin bisa antum buka pelajaran. Tapi ingat, belajar bahasa Arab tuh tidak mungkin bisa instan, tidak ada. Kalau anda ngomong kan bohong kalau ada yang ngomong cukup sepekan bahasa Arab bisa baca kitab gundul apa? Kati ada belajar bahasa Arab sepekan bisa baca kitab gundul. Butuh waktu tahunan. Itu tadi. Lama. Butuh waktu tahunan. Sebulan, sepekan, hari demi hari, pekan demi pekan, bulanan, terus tahunan. Insya Allah bisa. Jangan gambar, sudah. Kadang sebagian wong banyak lah, kadang anak pribadi juga banyak yang kadang-kadang chatting, Ustaz anak pengen belajar bahasa Arab. Ya galak baik kadang ngajari bahasa Arab. Cuman kadang penyingok sepekan, 2 pekan belum bisa bahasa Arab, pergi dia. Itu tadi akan baca. Butuh tahunan. Sama lah, untuk mengerti bahasa Arab itu tadi butuh sedikit demi sedikit. Ibarat nganyam. Ini dianyam kan? Tabir ini dianyam. Itulah belajar bahasa Arab itu tadi. Anyaman yang sedikit demi sedikit. Dikenalkan dari mubtada, mudhaf ilaihi, hadza masjidun, hadhihi sa'atun. Dari yang hadza hadhihi, ya benar? Terus. Yang tadi antum cuma mengenal mufrad, jamak, musanna, ya, jamak taksir, belum mengenal ada istilah jamak tashih. Ya. Tadi cuma taunya akhun, akhuka, belum mengenal ada akhuna, abuna, ya. Dan yang lainnya ini tadi butuh proses. Makanya anak nasihatkan kepada antum ikhwan, dua kiranya di tempat-tempat masjid-masjid Ahlus Sunnah ini tadi sangat giat disemarakkan pelajaran bahasa Arab, ya. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Selebihnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.